Ya, sudah 19.30. Selamat malam, selamat malam. Salam Kang O. Saya Suheng Rudi. Facebook dan TikTok Live multi stream namanya nih. Oke. Kita mulai ya. Sahabat seperjuangan, jika Anda ada mengikuti live saya sebelumnya, mungkin Anda masih ingat pertanyaan yang saya tinggalkan di akhir live. Coba, ada yang masih ingat nggak nih? Saya tanya begini, kalau uang itu seperti air, kenapa ada orang yang kebunnya selalu mendapatkan lebih banyak air? Saya ulang lagi ya, kalau uang itu laksana air, bagaikan air, kenapa ada orang yang kebunnya selalu mendapat lebih banyak air? Kenapa ada orang yang peluangnya seperti datang terus? Kenapa ada orang yang begitu memberikan sedikit nilai, uang langsung mengalir? Sementara ada orang lain yang sudah bekerja keras bertahun-tahun tetapi aliran airnya masih kecil banget. Mungkin ini pernah kita alami semua ya. Mungkin kita belajar marketing ya, sama-sama ikut satu kelas, sama-sama belajar marketing. Kenapa teman saya itu begitu dia praktekkan sedikit aja langsung dapat hasil banyak. Kita sendiri sudah kita praktekkan selama berbulan-bulan, hasilnya hanya sedikit saja. Antara takdir dan nasib ya, murah berkah, itu sudah saya bahas di live kedua. Nanti bisa saya kasih linknya untuk videonya di YouTube. Nah, malam ini saya ingin mengajak sahabat perjuangan melihat pertanyaan itu lebih dalam lagi. Karena saya percaya pertanyaan ini sebenarnya bukan hanya pertanyaan tentang uang. Ya, ini pertanyaan yang diam-diam ada di hati banyak orang. Dan mungkin ada yang sedang berjuang melunasi utang. Ya, mungkin juga ada yang berusaha bangkrut. Kalau saya sudah 3 kali bangkrut, sudah pengalaman. Mungkin ada yang sedang takut kena PHK. Mungkin ada yang sudah mencoba bangkit beberapa kali seperti saya, tetapi setiap kali berdiri, hidup seperti menjatuhkan lagi. Ya, bangkrut, bangkit, bentar, bangkrut lagi, bangkit lagi, bangkrut lagi. Sama persis seperti saya, pengalaman saya. Ya mungkin ada yang merasa, saya sudah kerja keras kok. Saya sudah berusaha sekuat saya. Saya bukan orang malas, tetapi kenapa hidup saya masih begini? Nah, kalau ada yang pernah merasakan itu, coba tulis di komentar, pernah. Murah berkah. Sama ya, persis ya. Nah itu pasti ada penyebabnya apa tuh? Nah, saya ingin sahabat seperjuangan tahu satu hal. Malam ini kita tidak sedang mencari kambing hitam, ya. Kita tidak sedang mau menyalahkan pemerintah yang lagi di banyak gonjang-ganjing. Kita tidak menyalahkan market, tidak sedang menyalahkan nasib ataupun takdir, dan juga yang paling penting tidak sedang menyalahkan diri sendiri. Itu yang paling penting. Malam ini kita hanya mau belajar melihat hidup sedikit lebih jernih. Selamat malam Saudara Joni. Karena kadang ya yang membuat kita lelah bukan hanya masalahnya loh. Kadang yang membuat kita lelah, capek adalah karena kita belum mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi. Segala hal menimpa kita, kita bertanya, tanda tanya besar, why, kenapa, kok bisa begitu?
Kenapa orang lain gampang dapat uang, kenapa kita sudah kerja keras, uangnya pas-pasan saja? Nah, saya juga pernah berada di posisi itu persis sekali. Saya pernah merasakannya, bagaimana uang datang begitu derasnya. Bayangkan yang di tahun 2000 itu ya. 2000 ya, berarti 26 tahun lalu ya. Sekali trip pergi, ambil barang, pulang jual barang, langsung mendapatkan profit bersih sekitar 80 juta. Itu tahun 2000 ya. Sekarang mungkin sudah sekitar 10 kali lipat mungkin ada kali. Kalau dihitung ya setelah inflasi. 26 tahun lalu itu ya. Nah itu kita sebulan bisa pergi 8 trip itu. Duitnya datang begitu derasnya. Wadah rezeki kurang besar. Ada betulnya. Nah, saya juga pernah merasakan bagaimana semuanya runtuh semua. Semua yang kita bangun, boom, jatuh semua. Nol, bukan nol doang, minus. Minus. Saya pernah berpikir bahwa kunci hidup adalah mendapatkan lebih banyak uang. Ya, saya pernah berpikir bahwa kunci hidup adalah mendapatkan lebih banyak uang. Saya pernah pikir bahwa kalau uangnya cukup, semua masalah tidak ada masalah. Ya, kalau uangnya cukup, semua masalah bukan masalah. Tetapi begitu beberapa kali jatuh dan bangun, saya belajar satu hal yang sangat-sangat penting. Ternyata ya, uang bukan hal pertama yang harus dipahami loh. Saya ulangi lagi ya. Ternyata uang bukanlah hal pertama yang harus kita pahami dulu. Sebelum memahami uang, kita perlu memahami dulu kenapa uang mengalir. Nah, dan malam ini saya ingin membagikan satu cara pandang yang mengubah cara saya melihat uang, bisnis, pekerjaan, bahkan cara saya melihat hidup itu sendiri. Nah, kalau sahabat seperjuangan siap belajar pelan-pelan malam ini, tolong tulis di komentar. Siap belajar. Apakah Anda sudah siap belajar? Kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Oke, kita akan mulai dari satu gambar sederhana, ya. Gambar yang mungkin terlihat sederhana, ya. Tetapi kalau benar-benar kita pahami, bisa mengubah cara kita memandang uang selamanya. Perhatiin ya, ini bisa mengubah cara kita memandang uang selamanya. Nah, sahabat perjuangan, sekarang saya ingin mengajak kita melihat gambar ini pelan-pelan ya. Jangan anggap ini sebagai sebuah gambar bisnis ya, jangan buru-buru melihat ini sebagai teori uang. Saya justru ingin mengajak kita melihat gambar ini sebagai cara membaca hidup. Karena saya belajar satu hal ya. Dulu nih saya berpikir bahwa uang adalah tujuan, destination. Ya, saya pikir kalau uang cukup, hidup akan tenang. Kalau uang banyak, masalah selesai. Kalau uang datang terus, berarti hidupnya sukses berhasil. Bahkan saya pernah ngomong sama istri saya, kita tidak takut ya spending money, yang kita takut adalah tidak bisa make money. Nah itu dulu mindset saya seperti itu. Makanya begitu uang masuk, kita spendnya tuh luar biasa. Sesuatu yang tidak boleh dibanggakan ini. Tapi ya,
Setelah beberapa kali jatuh dan bangun, saya mulai melihat sesuatu yang berbeda. Ternyata uang itu bukan titik awal. Ya, uang bukan titik awal. Dan uang bukan penyebab utama. Uang lebih mirip seperti air. Nah, coba kita lihat bagian tengah bawah gambar ini. Ada gambar air mengalir ya. Di sini saya menggunakan istilah air karena air itu kan dia mengalir, bergerak dia. Seperti uang mesti bergerak terus. Air masuk, air keluar ya. Air bisa banyak, air bisa sedikit, air bisa lancar, air bisa mampet. Dan uang persis seperti itu. Kadang deras, kadang seret, kadang masuk banyak, kadang habis begitu saja kering. Nah, kalau sampai di sini nyambung nih sama Anda sekalian. Coba tulis di komentar. Nyambung. Maksudnya adalah kita bayangkan bahwa tuh uang tuh seperti air yang mengalir terus. Nah, pertanyaannya adalah nih, kalau uang itu adalah air, lalu apa yang membuat air itu mengalir? Yang paling penting, apa yang membuat air itu mengalir ke kantong kita, benar ya? Ataupun ke kebun kita. Nah, disinilah saya belajar sesuatu yang cukup mengubah cara saya melihat hidup. Lihat langkah nomor 1. Kebun Anda atau kebun kita sendiri ya, kebun Anda. Ya, atau kalau bahasa sederhana ada diri Anda atau bisnis Anda, pekerjaan Anda, keahlian Anda, karya Anda, semua yang sedang Anda bangun, itulah kebun, sebuah kebun. Ya, saya menyebutnya kebun, biar analoginya gampang diterima. Kenapa kebun? Karena kebun, kita semua tahu ya, kebun itu tidak bisa dipaksa untuk berbuah. Kebun harus dirawat, kebun harus dikondisikan. Nah, ini juga salah satu inti dari LOC, buah tidak dipaksa, buah dikondisikan. Nah, setelah kita tahu ya, kita ada kebun, masuk ke langkah kedua. Kebun kalau yang dirawat dengan baik, ya pasti akan menghasilkan buahnya. Ya, di gambar kedua ini saya sebut sebagai nilai. Ya, buah itu adalah nilai. Dan menurut saya, ini bagian yang paling sering terbalik dalam hidup banyak orang. Kita semua mengejar uang. Padahal yang dicari orang lain bukan uang kita. Yang dicari orang lain adalah nilai atau value. Jika Anda adalah seorang kontraktor, buah Anda adalah rumah yang lebih baik. Ya, hasil Anda bangun rumah yang baik. Kalau Anda adalah seorang sales, buah Anda adalah solusi. Kalau Anda seorang karyawan, buah Anda adalah kontribusi. Nah, jika Anda adalah seorang konten kreator, buah Anda adalah pemahaman yang kita buat menjadi konten. Nah, kalau Anda adalah seorang ibu rumah tangga, buah Anda bisa berupa kasih sayang, perhatian, dan keluarga yang lebih hangat. Artinya buah itu tidak selalu merupakan produk ya. Buah adalah nilai yang keluar dari kebun kita. Coba kita renungkan pelan-pelan kalimat ini. Nilai keluar dulu, uang baru masuk kemudian. Bukan kebalikannya. Ya, nilai keluar dulu, baru uang masuk kemudian. Karena itulah langkah ketiga dalam gambar ini adalah customer atau orang lain atau manusia lain. Mereka menerima buah yang kita hasilkan. Mereka menerima manfaatnya. Mereka menerima nilainya. Mereka menerima kebutuhan yang terpenuhi. Mereka merasa terbantu sehingga hidup mereka sedikit lebih baik.
Ya kalau penjahit ya hasil jahitannya baju atau apa gitu. Nah, dan ketika mereka merasakan manfaatnya, barulah masuk ke langkah keempat. Barulah airnya mulai mengalir. Bener ya? Uang mulai mengalir masuk ke kebun kita lagi. Bukan karena kita membutuhkan uang, bukan karena kita sedang terdesak hutang, bukan karena kita punya cicilan, tapi karena ada nilai yang mereka terima. Ini bagian yang dulu sering saya lewatkan ataupun sama sekali nggak kepikiran. Dulu saya lebih banyak fokus pada air, uang. Bagaimana cuan uang, bagaimana menambah uang, ya. Tetapi saya kurang bertanya, nilai apa yang sedang saya berikan? Untuk Mas Han ya, nanti aja ya, nanti kan akan upload di YouTube ya, bisa lihat lebih gede gambarnya. Atau kalau Anda nontonnya menggunakan laptop pasti kelihatan gede tuh gambarnya tuh. Kalau pakai handphone emang kelihatan kecil pasti. Nah, saya kurang bertanya, nilai apa yang sedang saya berikan? Nah, ketika beberapa bisnis saya mulai jatuh ya, saya mulai melihat pola yang sama. Kadang saya terlalu fokus ya mencari nafas cepat dari luar. Saya rasa sahabat seperjuangan juga ada pengalaman yang sama. Begitu kita terdesak ya, pasti satu, mencari modal, mencari investor, mencari tambahan darah. Padahal yang perlu diperiksa seringkali adalah mesin yang menghasilkan nilai itu sendiri, ataupun kebun yang menghasilkan buah itu sendiri, bukan air yang diperiksa. Maka sekarang kalau saya melihat uang, saya berusaha mengingat satu hal ini. Air mengikuti buah. Buah yang menciptakan aliran air, ataupun buah yang memulai aliran air. Nah, setelah air masuk, apakah selesai? Belum. Di sini banyak orang terjebak. Karena setelah air masuk, kita merasa sudah berhasil. Lalu semua air dipakai untuk konsumsi. Ya, semua air dipakai untuk gaya hidup. Semua air dipakai untuk membuktikan diri. Nah, saya pernah melakukan kesalahan ini berkali-kali. Ketika uang datang lebih banyak, saya menganggap aliran itu akan terus ada, lancar terus ya. Padahal kebun saya belum tentu semakin sehat. Karena itu langkah kelima sangat penting ya. Air digunakan kembali untuk merawat kebun. Artinya uang dipakai untuk membuat kemampuan kita bertumbuh, ya, memperkuat sistem, memperbaiki kualitas, untuk belajar, untuk meningkatkan pelayanan, untuk memperkuat tim, untuk memperkuat fondasi. Dan kalau itu dilakukan terus, masuk langkah ke-6, kebun semakin subur. Buah semakin berkualitas. Nilai value semakin besar. Manfaat semakin besar, kepercayaan semakin besar, lalu air kembali mengalir lebih banyak lagi. Nah, itulah siklus uang, siklus nilai berputar lagi. Simple sebenarnya nih, simple sekali. Nah, sahabat seperjuangan, kalau malam ini hanya ada satu kalimat yang ingin saya titipkan, mungkin kalimat ini ya. Jangan fokus hanya pada air, perhatikan buah yang sedang Anda hasilkan. Ya, jangan hanya fokus pada air, perhatikan buah yang sedang Anda hasilkan. Karena uang adalah air, nilai adalah buah. Dan buah yang baik membuat air mengalir dengan lebih sehat lagi. Nah, mungkin ya Anda sekalian sekarang muncul satu pertanyaan lagi nih. Selamat malam ya Pak Prianto.
Kalau semua orang punya kebun, ya perhatiin ya, kalau semua orang, masing-masing orang punya kebun nih, kalau semua orang, masing-masing orang sama-sama bekerja keras dan cerdas ya, kalau semua orang sama-sama ingin menghasilkan nilai, betul Pak Joni, fokus upgrade diri, mantap. Ya, kenapa ada kebun yang airnya deras? Kenapa ada kebun yang airnya kecil? Bahkan ada kebun yang kering airnya. Nah, disinilah kita masuk ke pembahasan berikutnya nih. Karena menurut saya jawabannya tidak hanya soal kerja keras atau kerja cerdas ya. Jawabannya ada pada kondisi kebunnya nih. Ya, tadi kita ngomong soal air, sekarang kita ngomong soal kebun. Kita masuk ke gambar berikutnya, silakan dilihat. Nah, sahabat seperjuangan, tadi kita sudah melihat bahwa uang itu seperti air dan air mengalir karena ada nilai yang diberikan atau buah yang dihasilkan. Tetapi sekarang muncul pertanyaan berikutnya nih. Kenapa ada orang yang airnya lebih deras? Kenapa ada orang yang lebih cepat sampai ke tujuannya? Dalam kata lain. Nah, sekarang saya ingin mengajak sahabat seperjuangan membayangkan satu situasi sederhana. Ya, sesuai dengan gambar, bayangkan ada dua orang nih. Yang satu naik mobil, ya, yang satu naik motor. Itu gambar hanya ilustrasi ya. Kita boleh bayangkan satu mobil, satu motor. Keduanya berangkat dari Jakarta menuju Tangerang. Ya. Satu bawa mobil, satu bawa motor. Keduanya berangkat dari Jakarta ke Surabaya, ke Tangerang, sorry. Pertanyaannya, siapa yang akan sampai lebih dulu? Satu bawa mobil, satu bawa motor. Siapa yang akan sampai lebih dulu? Mungkin sebagian orang akan langsung menjawab, ya pasti mobil lah Suheng. Gimana bisa dibandingin mobil sama motor ya kan? Karena mobil pasti lebih cepat. Tapi ternyata belum tentu demikian. Coba kita bayangkan, bagaimana kalau sopirnya nih, ya, sopirnya itu baru belajar mengemudi. Sopir baru maksudnya. Dia masih grogi, masih panik ya, masih sering salah ambil keputusan, ngerem dia kan. Sementara pengendara motor ini adalah pembalap yang sudah sangat pengalaman. Nah, sampai di sini kira-kira siapa nih yang lebih dulu sampai ke Tangerang nih? Sopir mobil yang tidak pengalaman atau baru, atau pengendara motor yang sudah ahli pembalap profesional? Kira-kira siapa? Langsung berubah ya kondisinya ya. Ya, mungkin bisa motor sampai duluan. Nah, analogi ini ya, mobil atau motor ini dalam LOC saya sebut sebagai chi ataupun alat ataupun sarana ataupun kendaraan ya. Dalam LOC mobil atau motor ini saya sebut sebagai chi, alat, sarana, kendaraan. Dan banyak sekali orang yang terlalu fokus di level chi, mengandalkan alat, mengandalkan sarana. Merasa kalau punya alat yang lebih bagus, saya pasti sukses. Kalau punya modal lebih besar, saya pasti berhasil. Karena uang juga merupakan alat ya. Kalau punya AI lebih canggih, saya pasti sukses. AI juga alat chi. Kalau punya teknologi lebih bagus, saya pasti berhasil. Cuma belum tentu. Sudah tadi kita buktikan ya, alat lebih canggih, tapi karena pengendarannya berbeda,
kualitasnya, belum tentu bisa menang. Ya, karena apa? Karena di atas qi ini masih ada namanya su. Su yaitu cara menggunakan alat itu, yakni skill kita, ya, keahlian kita, tindakan kita, teknik kita. Orang yang skillnya lebih baik kadang bisa menghasilkan lebih banyak dengan alat yang lebih sederhana. Benar nggak? Nah, kalau sampai bagian sini, ya kita sudah merasa masuk gitu kan ya? Silakan di komentar. Masuk akal? Ya, orang yang skillnya lebih baik kadang bisa menghasilkan lebih banyak dengan alat yang lebih sederhana. Tadi sudah kita bahas mengenai qi, level qi, alat, lalu atasnya ada su, level skill, metode, cara penggunaan alat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Misalnya nih ya, mobilnya sudah bagus ya, sopirnya juga sudah pengalaman, tapi apakah pasti mobil ini akan sampai duluan ke tujuan? Pasti nggak? Belum tentu juga. Ya kan? Karena sekarang muncul faktor berikutnya, yaitu apa? Jalan yang dipilih. Bayangkan ya, supir mobil ini hebat. Mobilnya bagus, cepat. Tapi dia memilih jalanan kampung. Muter-muter ya. Banyak hambatan, banyak motor, banyak orang jalan kaki di sana. Sementara pengendara motor, dia memilih jalan raya. Yang lebih efisien, yang lebih cepat gitu kan. Maka motor masih mungkin sampai lebih dulu. Nah, dalam LOC ini saya sebut sebagai fa, cara, strategi, jalur, pendekatan, ataupun pilihan yang diambil. Karena tidak semua jalan menghasilkan hasil yang sama. Tidak semua strategi menghasilkan hasil yang sama. Tidak semua arena menghasilkan hasil yang sama. Namun, ternyata masih ada satu faktor lagi nih. Misalnya nih ya, mobilnya sudah bagus nih, supirnya juga hebat, dia pilihnya jalan raya ataupun pilihnya jalan tol gitu kan ya. Apakah pasti mobil ini akan sampai duluan di Tangerang? Pasti nggak? Ya, mobilnya sudah bagus, supirnya sudah pengalaman, jalannya sudah jalan raya ataupun jalan tol, apakah sudah pasti mobil ini akan sampai duluan ke Tangerang? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena bisa jadi dia sedang menuju ke arah yang salah. Harusnya ke Tangerang, tetapi dia malah mengarah ke Bogor. Maka semakin cepat dia berjalan, semakin jauh dia dari tujuan. Mobil makin bagus, pengemudi makin hebat, kecepatan makin tinggi, tetapi hasilnya justru makin jauh. Kenapa? Karena arahnya salah. Nah, inilah yang saya sebut sebagai Tao. Ya, jadi dalam LOC ya ada 7 faktor ya. Salah 4-nya adalah Tao, Fa, Su, Qi, yakni arah, tujuan, benih ya, prinsip dasar. Dan saya belajar satu hal
dari hidup saya sendiri. Kadang kita terlalu fokus memperbaiki kendaraan. Kita ganti kendaraan, kita tambah alat, kita tambah modal, kita tambah teknologi, ya. Kadang kita terlalu fokus belajar teknik, belajar closing, belajar marketing. Belajar AI. Kadang kita juga sibuk mencari strategi baru. Tetapi kita lupa bertanya satu pertanyaan sederhana. Saya sebenarnya sedang menuju kemana? Karena kalau taunya nggak jelas, fa sehebat apapun tidak cukup. Su sehebat apapun tidak cukup. Qi secanggih apapun juga tidak cukup. Makanya orang zaman dulu merangkum menjadi 4 kata ya, tao, fa, su, qi. Tao adalah arah, fa adalah jalan yang dipilih, su adalah cara menjalankannya, qi adalah alat yang digunakan. Dan ketika saya melihat hidup dengan cara ini, saya mulai mengerti kenapa ada orang yang akhirnya lebih deras. Bukan semata-mata karena dia lebih beruntung ya, bukan karena takdir atau nasib ya. Tetapi karena arah, jalan, tindakan, dan alatnya lebih selaras. Sampai di sini, apakah sahabat seperjuangan sudah bisa nyambung atau enggak nih? Karena ini merupakan ajaran klasik ya, yang sudah hampir 2500 tahun lalu kalau nggak salah. Sudah lama sekali ini. Nah, sampai di sini muncullah satu pertanyaan berikutnya. Dalam hidup nyata, ya, dalam kehidupan nyata, saluran air yang digunakan orang itu seperti apa? Karena ternyata ada orang yang mendapatkan air melalui pekerjaan. Ada orang yang mendapatkan air melalui keahlian, ada yang melalui sistem bisnis, ada yang melalui investasi. Nah, ini saya kutip dari cash flow quadrant-nya Robert Kiyosaki. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu. Saluran air. Yang pertama adalah employee ataupun karyawan. Di sini saya ingin menyampaikan satu hal, menjadi karyawan bukan berarti lebih rendah. Kita tidak sedang membahas siapa lebih hebat ya. Kita sedang melihat bagaimana air mengalir melalui saluran yang berbeda. Oke. Nah, kalau melihat gambar ini, yang menarik adalah semuanya dimulai dari kebun Anda sendiri. Bukan dari perusahaan, walaupun Anda adalah karyawan. Kebun itu adalah diri kita, cara berpikir kita, kebiasaan kita, skill, sikap, relasi, semua yang kita rawat setiap hari. Lalu dari kebun itu muncul buah. Buahnya apa? Yakni adalah nilai yang kita berikan. Bisa berupa tenaga, skill, ide, solusi, tanggung jawab, komitmen, dan buah itulah yang kita berikan kepada perusahaan tempat kita bekerja. Lalu perusahaan menerima buah itu ataupun nilai itu.
perusahaan menerima kontribusi itu. Lalu sebagai imbalannya, air mengalir kembali ke kebun kita. Dalam bentuknya apa? Gaji, ya, bonus, insentif, tunjangan, atau kesempatan untuk berkembang. Jadi ya, kalau kita membaca gambar ini dengan sederhana, alurnya adalah rawat kebun, hasilkan buah, berikan nilai, air mengalir kembali. Itu saja. So simple. Nah, coba kita lihat bagian bawah tulisannya apa. Bahwa buah sejati sebenarnya bukan uang. Ya, buah sejati sebenarnya bukan uang. Mungkin banyak yang masih salah kaprah berpikir bahwa buah yang kita terima adalah uang gitu loh, ataupun uang adalah buah yang kita terima. Tetapi setelah LOC, buah sejati bukan uang. Uang tuh hanya airnya saja yang mengalir. Ya. Buah sejati adalah apa? Pengalaman hidup sebenarnya. Itulah buah yang kita terima, yakni pengalaman hidup. Seperti pertumbuhan diri, ya, relasi yang baik, kesehatan, makna, ketenangan batin. Oleh karena itu, employee ataupun karyawan yang cerdas bukan hanya mengejar gajinya saja, bukan hanya mengejar airnya saja, tetapi menggunakan pekerjaannya untuk merawat kebun hidupnya menjadi semakin subur. Nah, kalau employee memberikan nilai kepada perusahaan, maka pada saluran berikutnya beda cerita. Di sini kita memberikan nilai langsung kepada customer ataupun pemakai ataupun user. Dan disitulah dunia self-employed dimulai. Nah, kalau tadi saluran employee, ya, kita memberikan nilai kepada perusahaan, maka pada saluran ini kita memberikan nilai langsung kepada customer. Inilah yang disebut self-employed, yakni dunia pekerja mandiri, dunia freelancer, dunia konsultan, trainer, terapis, dokter praktik, kontraktor, desainer, agen properti, dan banyak profesi lainnya. Nah, kalau kita melihat gambar ini, polanya sebenarnya masih sama. Tetap dimulai dari kebun kita sendiri. Kita merawat kemampuan kita, merawat reputasi kita, merawat keahlian kita merawat hubungan dengan pelanggan. Karena kebun utama seorang self-employed adalah dirinya sendiri, sama. Lalu dari kebun muncul buah, buahnya berupa apa? Jasa, keahlian, ya, solusi, pendampingan, pelayanan, pengalaman, pengetahuan. Intinya adalah nilai-nilai yang bisa membantu customer. Nah, kemudian customer menerima buah itu. Masalahnya terbantu, kebutuhannya terpenuhi, pekerjaannya selesai, ada solusinya, sehingga hidupnya menjadi lebih baik. Dan ketika customer menerima manfaat, air mulai mengalir kembali ke kebun kita. Dalam bentuk fee, ya, honor, komisi, ya, pembayaran project, ataupun subscriber mungkin, pendapatan berulang. Jadi prinsipnya masih sama. Nilai keluar dulu, air masuk kemudian. Nah, di sini ada yang menarik nih. Ada satu kelebihan besar dari self-employed, yaitu kita memiliki kebebasan yang lebih besar. Kita bebas memilih customer. Kita bebas memilih project. Kita bebas memilih cara bekerja. Kita bebas menentukan harga.
Namun juga ada tantangannya nih bagi self-employed. Karena berbeda dengan employee yang menggunakan sistem perusahaan, di dunia ya pekerja mandiri seringkali kebun dan buahnya melekat pada diri kita sendiri. Kalau kita bekerja, air mengalir. Kalau kita berhenti, seringkali air ikut berhenti. Oleh sebab itu, banyak pekerja mandiri yang sebenarnya penghasilannya cukup besar, tetapi tetap kecapean. Karena mereka menjadi pusat dari semuanya. Mereka ada kebunnya, mereka adalah penghasil buahnya, mereka juga yang harus menjaga kualitas buahnya. Kalau sakit, penghasilan terganggu. Kalau tidak bekerja, pemasukan berkurang. Kalau tidak menjaga reputasi, customer bisa hilang. Nah, karena itu, dalam saluran self-employed, salah satu aset terbesar bukan hanya skill, tetapi trust, kepercayaan customer. Karena semakin dipercaya, semakin mudah customer kembali, semakin mudah direkomendasikan, semakin mudah air mengalir kembali. Dan kalau kita membaca dengan LOC, self-employed yang cerdas bukan hanya fokus mencari customer baru, tetapi juga terus merawat kebunnya sendiri. Skillnya bertambah, reputasi bertambah, kepercayaan bertambah, nilai bertambah. Karena ketika kebun semakin subur, biasanya air juga ikut bertambah. Benar ya? Lalu, ada satu lagi saluran yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke saluran yang ketiga. Nah, dan menurut saya, disinilah banyak orang sering salah paham. Karena banyak orang melihat business owner sebagai tujuan. Saya mau bangun bisnis, saya mau menjadi seorang business owner. Padahal sebenarnya, ini hanya salah satu dari saluran air doang. Tidak lebih tinggi, tidak lebih mulia, tidak lebih hebat juga. Hanya cara air mengalirnya berbeda. Nah, kalau tadi ya, employee karyawan memberikan nilai kepada perusahaan, self-employed pekerja mandiri memberikan nilai langsung kepada customer, maka business owner berbeda lagi. Di sini kita mulai membangun sebuah kebun yang lebih besar, kebun perusahaan, daripada kebun diri kita sendiri. Nah, kalau pada self-employed, kebun utamanya ada diri kita. Pada business owner, kita mulai membangun sistem, membangun tim, membangun proses, membangun sebuah kebun yang bisa menghasilkan buah, walaupun tidak semuanya kita kerjakan sendiri. Coba perhatikan gambarnya. Yang dirawat bukan hanya diri kita, tetapi juga kebun perusahaan, yakni karyawannya, sistemnya, customernya, produknya, pelayanannya, semua menjadi bagian dari kebun yang harus dirawat. Dan disinilah banyak pemilik bisnis mulai merasakan tantangan yang berbeda. Karena ternyata membangun bisnis bukan sekedar menjual produk. Membangun bisnis adalah merawat kebun yang jauh lebih kompleks. Kalau satu bagian bermasalah, seluruh kebun bisa ikut terganggu. Kalau tim bermasalah, customer bisa terganggu. Kalau sistem bermasalah, pelayanan bisa terganggu. Kalau cash flow bermasalah, seluruh kebun bisa ikut stres. Dan saya belajar bagian ini dengan cara yang tidak murah, mahal sekali. 7 miliar harganya. Dulu saya pernah berpikir bahwa kalau air masuk lebih banyak, masalah selesai ya. Kalau omset naik berarti aman.
Kalau bisnis berkembang berarti semuanya oke-oke aja. Tetapi ya, hidup mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang ya, air memang masuk. Tetapi karena kebunnya nggak sehat, kadang penjualan naik, tetapi sistemnya belum kuat. Kadang uang datang, tetapi pengelolaannya belum siap. Dan ketika tekanan datang, masalah yang selama ini tersembunyi muncul semua. Nah, ini yang saya alami sendiri di bisnis pertama, kedua, ketiga. Nanti di kesempatan lain saya akan cerita lebih detail lagi. Makanya hari ini saya melihat yang namanya business owner ini dengan cara yang berbeda. Tugas seorang pemilik bisnis bukan hanya mencari air, tugas seorang pemilik bisnis adalah memastikan kebunnya tetap sehat. Karena kalau kebunnya sehat, buah akan terus muncul. Ketika buah terus muncul, air akan mengikuti. Nah, yang menariknya, pada saluran business owner, air tidak lagi datang dari waktu yang kita tukarkan loh. Air mulai datang dari sistem yang kita bangun, dari tim yang kita bentuk, dari kepercayaan yang kita bangun, dari nilai yang terus mengalir kepada customer. Nah, menurut saya inilah pergeseran yang paling penting dari bekerja di dalam kebun menjadi merawat kebun. Dari menghasilkan buah sendiri menjadi menciptakan kondisi agar banyak buah bisa muncul. Karena itu, seorang business owner yang baik sebenarnya mirip petani yang baik. Bukan orang yang setiap hari menarik buah keluar, tetapi orang yang memastikan tanahnya sehat, benihnya sehat, airnya cukup. Orang-orang yang merawat kebunnya juga ikut bertumbuh. Dan ketika semua kondisi itu bertemu, buah akan muncul dengan lebih alami. Nah, sampai di sini kita sudah melihat employee, self-employed, dan business owner. Namun masih ada satu lagi saluran yang menarik. Ya, karena orang ini tidak fokus mengemudikan kendaraan, tidak fokus membangun kebun, tetapi dia fokus memilih kebun yang baik. Nah, sahabat perjuangan, kita sekarang masuk ke saluran yang terakhir, yaitu investor. Dan menurut saya ini adalah saluran yang paling sering disalahpahami. Karena banyak orang melihat investor sebagai tujuan akhir ya. Tadi ada yang melihat business owner sebagai tujuan akhir, ada juga melihat investor sebagai tujuan akhir. Seolah-olah kalau sudah menjadi investor, hidup sudah selesai. Padahal tidak sesederhana itu. Nah, kalau kita lihat 3 saluran sebelumnya, employee merawat kebunnya melalui perusahaan. Self-employed merawat kebunnya sendiri dan menghasilkan buah sendiri. Business owner membangun kebun yang lebih besar melalui sistem dan tim. Nah, investor sedikit berbeda. Investor, dia tidak fokus membangun kebun dari nol. Investor kerjaannya adalah fokus memilih kebun. Ini yang menarik. Kalau seorang petani harus menanam benih, merawat tanah, menyiram setiap hari, investor lebih banyak bertanya, kebun mana yang layak saya dukung? Kebun mana yang sehat? Kebun mana yang punya peluang menghasilkan buah yang baik? Karena itu, investor sebenarnya bukan sekedar menanam uang. Investor membaca kondisi. Nah, ini sangat LOC,
law of condition. Karena investor tahu bahwa uang bukanlah penyebab utama. Perhatiin ya, investor yang baik dia tahu bahwa uang bukanlah penyebab utama. Uang hanyalah air. Kalau kebunnya buruk, air yang banyak pun bisa kering. Kalau kebunnya sehat, air yang masuk bisa menghasilkan lebih banyak buah. Maka ketika investor melihat sebuah bisnis, yang dilihat bukan hanya angka, tetapi juga kebun manusianya. Yang tadi ya, arah bisnisnya, taunya, cara pengelolaannya, fa-nya, sistemnya, su-nya, kepercayaannya, ya, potensi pertumbuhannya. Dengan kata lain, investor sedang membaca kondisi kebun. Ya, dia bukan hanya membaca airnya. Nah, kalau kita perhatiin ya, semakin ke kanan kita bergerak dari employee, self-employed, business owner hingga investor, semakin penting kemampuan kita membaca kondisi kebun. Karena kalau seorang employee karyawan salah mengambil keputusan, dampaknya mungkin hanya pada dirinya sendiri. Kalau self-employed salah, dampaknya pada penghasilannya. Kalau business owner salah, dampaknya bisa ke tim, customer, dan bisnisnya. Tetapi kalau investor salah membaca kebun, air yang dia masukkan bisa ikut hilang semua. Nah, karena itu investor yang baik biasanya tidak buru-buru. Mereka lebih banyak mengamati, lebih banyak memahami, lebih banyak menilai kondisi daripada sekedar mengejar hasil cepat. Dan kalau saya tarik ke pembahasan malam ini, sebenarnya ada satu benang merah yang sama di keempat saluran ini. Kita ulangi lagi ya, employee, karyawan, self-employed, yaitu pekerja mandiri, business owner, ya pemilik bisnis, dan investor. Ya, semuanya tetap kembali ke prinsip yang sama. Kalau kita perhatiin ya, ada benang merahnya. Ya, ini apa? Rawat kebun, hasilkan buah, berikan nilai, barulah air mengalir masuk. Maka dari itu, air tidak pernah menjadi titik awal. Air selalu mengikuti nilai yang dihasilkan. Nah, sahabat seperjuangan, setelah melihat 4 saluran ini, mungkin sekarang kita mulai mengerti satu hal. Kenapa ada orang yang airnya lebih deras? Kenapa ada orang yang airnya lebih kecil? Dan kenapa membandingkan diri dengan orang lain seringkali akan merasa tidak adil? Karena bisa jadi saja kita sendiri sedang berada di saluran yang berbeda. Kita menggunakan kendaraan yang berbeda. Dan sedang merawat kebun yang berbeda. Mari kita tarik semuanya menjadi satu sebelum kita tutup live malam ini. Nah, sahabat seperjuangan, kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Kenapa ada orang yang mudah mendapatkan uang sementara kita berjuang mati-matian dan hasilnya pas-pasan? Di awal hidup saya juga sering melihatnya seperti itu. Saya melihat orang lain seperti lebih gampang dapat uang. Peluangnya datang cepat, bisnisnya jalan lancar, customernya datang cepat, ya, uangnya mengalir masuk terus. Sementara ada masa-masa dalam hidup saya ketika rasanya seperti setiap langkah begitu berat
Dan semakin berat hidup, semakin mudah kita berpikir, ya mungkin saya kurang beruntung, kurang hoki. Mungkin nasib saya memang begitu. Mungkin orang lain lebih beruntung daripada saya. Tetapi semakin saya belajar, semakin saya melihat sesuatu yang berbeda. Saya belajar bahwa uang hanyalah air, dan selama ini banyak dari kita terlalu fokus mengejar air. Padahal air bukan titik awal, air adalah akibat, air adalah hasil dari sesuatu yang lebih dalam. Nah, malam ini kita melihat bahwa sebelum air mengalir, harus ada apa? Ada kebun, harus ada buah, harus ada nilai yang diberikan. Dan ketika nilai itu diterima oleh manusia lain, barulah air mulai mengalir. Lalu kita melihat lagi, kenapa ada orang yang airnya lebih deras? Belum tentu karena dia lebih beruntung. Bisa jadi karena arah yang dia tuju lebih jelas. Bisa jadi karena cara pandangnya lebih jernih. Bisa jadi karena tindakan hariannya lebih konsisten. Bisa jadi karena alat dan sistem yang digunakan lebih baik. Bisa jadi karena kondisi kebunnya memang lebih terawat. Dan yang paling menarik nih ya, kita juga melihat bahwa air mengalir melalui saluran yang berbeda-beda. Ada yang melalui saluran pekerjaan, ada yang melalui keahlian, ada yang melalui sistem bisnis, ada yang melalui investasi. Ya. Tidak ada yang lebih mulia. Sebentar. Tidak ada yang lebih mulia. Tidak ada yang lebih rendah. Yang ada hanyalah saluran yang berbeda. Nah, karena itu saya ingin mengajak sahabat perjuangan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Karena sering kita membandingkan kebun yang berbeda. Kita membandingkan perjalanan yang berbeda. Kita membandingkan kondisi yang berbeda. Padahal yang perlu kita lihat bukan kebun orang lain, tetapi kebun kita sendiri. Ini juga salah satu pelajaran yang cukup mahal dalam hidup saya. Karena beberapa kali ketika hidup tertekan, saya terlalu fokus mencari air, cari modal, cari investor, cari jalan cepat keluar, cari tambahan nafas. Padahal yang perlu diperiksa seringkali adalah kebun saya sendiri. Apakah kebun saya sehat? Apakah buah yang dihasilkan masih bernilai? Apakah ada bagian yang perlu diperbaiki? Apakah ada pola lama yang masih saya ulang? Nah, disinilah saya mulai melihat sesuatu yang menjadi dasar LOC. Bahwa hidup tidak berubah karena kita memaksa buahnya. Hidup berubah ketika kita mulai merawat kondisi. Karena buah tidak dipaksa, buah dikondisikan. Nah, kalau malam ini sahabat seperjuangan ingin membawa pulang satu latihan sederhana, saya ingin mengajak Anda merenungkan 3 pertanyaan saja. 1, pertama, buah apa yang sedang muncul dalam hidup saya hari ini? Kita sama-sama coba renungkan ya. Pertama, buah apa yang sedang muncul dalam hidup saya hari ini? Kalau buahnya adalah hutang, lihat lebih dengan jujur. Kalau buahnya cash flow seret, lihat dengan jujur. Kalau buahnya relasi yang kurang baik, lihat dengan jujur. Jangan menghakimi, hanya kita lihat dengan jujur. Kenapa bisa begitu? Kedua,
kebun apa yang sedang saya rawat hari ini? Apakah saya sedang merawat kemampuan atau skill saya? Apakah saya sedang merawat kesehatan saya? Apakah saya sedang merawat kepercayaan orang kepada saya? Apakah saya sedang merawat nilai yang bisa saya berikan? Ketiga, apa satu benih baik yang bisa saya tanam mulai besok pagi? Bukan tahun depan, bukan bulan depan, besok pagi, satu saja. Karena orang yang sedang bangkit tidak perlu melakukan 100 hal sekaligus. Kadang satu benih yang baik, satu benih yang benar, yang baik, dirawat cukup lama bisa mengubah arah seluruh kebunnya. Ya, saya ulang lagi, kadang-kadang satu benih yang baik dan dirawat cukup lama bisa mengubah arah seluruh kebun kita. Nah, sahabat perjuangan, kalau pembahasan seperti ini terasa bermanfaat ya. Kalau Anda merasa mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda, ya, saya sedang membangun ruang belajar di Facebook Group. Di sana kita belajar membaca hidup dengan LOC, belajar membaca buah, belajar membaca benih, belajar membaca kondisi. Ya, tidak ada janji cepat kaya, tidak ada janji langsung lunas hutangnya, karena hidup memang tidak sesederhana itu. Tetapi at least ya kita belajar melihat hidup lebih jernih. Dan kadang kejernihan adalah awal dari perubahan. Nah, terima kasih sudah menemani saya malam ini. Saya Suyang Rudi, yakni seorang kakak seperguruan yang juga masih belajar. Saya masih menanam, saya masih merawat kebun, dan masih belajar memahami hidup sedikit demi sedikit. Salam Kang O, 咱们江湖再见，后会有期。